Jumpa lagi bareng aku Squad Tempur. Di video kali ini, aku akan membawakan sebuah film yang bergenre action yang disutradarai Simon West yang dirilis pada tahun 2015 yang berjudul Wildcard. Film ini dibintangi oleh Jason Statham sebagai Nicky, Dominic Garcia sebagai Holly, Michelle Argona sebagai Krusking, dan masih banyak lagi. Film yang berdurasi 92 menit menceritakan Nicky Will, seorang petarung tangguh yang bekerja sebagai bodyguard. Tetapi ia memiliki masalah sebagai pencandu judi. Oke, daripada gue banyak bacot, langsung saja ini ceritanya. A few moments later. Di awal film ini, kita diperlihatkan Nicky yang sedang duduk di bar. Tak lama kemudian, datang seorang pria yang menjemput pacarnya. Ketika pria itu sampai di dalam bar, Nicky mencoba mengganggu Doris. Melihat hal itu, pria itu yang menjuluki sebagai Osgood mencoba melindungi Doris. Saat Nick menarik rambut Osgood, ternyata itu hanyalah sebuah rambut palsu. Doris yang melihat itu pun langsung mengajak Osgood untuk pergi dari sana. Saat sampai di parkiran, Nick mencoba mengajak Osgood untuk baku hantam. Ya kalian tahu, cowok kalau lagi dekat sama cewek, ya pasti jiwa barbarnya keluar. Akhirnya, tantangan baku hantam itu diterima dan Osgood berhasil membuat Nick kewalahan. Lalu scene berpindah di sebuah parkiran hotel. Terlihat sebuah mobil yang menjatuhkan seorang wanita. Lalu Kira diperlihatkan wanita tadi yang sedang di dalam ruangan gawat darurat. Dokter yang melihat wanita itu lantas menanyakan siapa yang melakukannya. Namun wanita itu hanya menyebut nama Nick. Lalu keesokan paginya, Nick bersiap untuk pergi kerja. Ketika Nick sedang berbicara dengan Pinky, datang seorang pria yang bernama Krusking. Krusking ingin ke kasino malam ini karena ia mencari pengawalnya. Krusking ini adalah orang kaya. Ia bermain judi hanya untuk bersenang-senang saja, sedang Nick pencandu judi kasino. Lalu scene berpindah di sebuah bengkel. Terlihat Nick sedang menunggu seorang di sana. Lalu tak lama kemudian datang sebuah mobil yang menghampiri Nick. Ia adalah pria yang ada di awal film tadi. Ternyata Nick sudah dibayar oleh Osgood untuk berpura-pura kalah di depan pacarnya. Karena kejadian malam itu, Osgood juga memberitahu kalau malam itu Doris mencintainya dan mereka pun langsung mantap-mantap. Karena sudah membantu Osgood pun memberi bayaran $10.000 karena kesetiaan kawannya. Nick pun membagi-bagi uang itu. Lalu scene berpindah di sebuah bar. Nick yang sedang santai, ia mendapatkan telepon dari Holly. Holly meminta Nick untuk menemuinya di sana. Nick yang telah sampai di rumah Holly merasa ada yang aneh ketika melihat wajah Holly penuh luka pukulan. Di situ Holly menjelaskan bahwa ia semalam sedang berkencan saat akan pulang. Ada 3 orang masuk ke dalam lift. Yang muda adalah bosnya. Suara yang keras seperti pertarung. Yang 2 orang bertubuh besar adalah 2 buah anaknya. Lalu si petarung bilang, "Ayo ke pesta." Dan aku menolaknya karena lelah. Lalu si petarung ini menarik Holly ke tempatnya. Ketika di dalam ruangan itu, Holly menanyakan di mana pestanya. Ia mencoba, "Kaulah pestanya." Lalu tak butuh waktu lama, si petarung itu langsung memperkosa Holly
dan 2 orang besar memukulinya di tangga. Penjaga hotel membuangnya di parkiran, sedangkan pelanggan hotel membawa Holly ke gawat darurat. Holly meminta Nix untuk membalas dendamnya. Nix yang curiga langsung menanyakan di hotel mana, dan Holly jawab Hotel Garden Nugget. Nix yang mendengar hal itu langsung kesal dan marah kepada Holly karena ia sudah capek nasihatinya untuk jangan pernah mencoba masuk ke hotel yang penuh dengan mafia besar. Nix yang kesal, ia langsung pergi dari situ. Saat di perjalanan, Nix yang kasihan dengan Holly, ia langsung menemuinya rekannya yang bernama Wildcat. Untuk mencari informasi, Wildcat mengajak Nix untuk menemuinya di tempat biasa pukul 4.15 jika ingin mendapatkan informasi. Lalu, Sim berganti di sebuah kafe. Wilson memperingatinya bahwa yang ia cari itu adalah mafia besar, dan Wilson bilang jangan cari masalah dengannya. Ya, karena Nix memiliki jiwa yang cukup barbar. Akhirnya ia mendapatkan informasi kalau si petarung itu berada di kamar terakhir. Lalu Nix mencoba menghubungi Holly dan bilang kalau ia tak mendapatkan informasi si petarung itu. Holly pun menjawab, "Kau jangan bohong." Saat sekali kencang, ia mendondongkan senjatanya di kemaluanku. Dan si petarung itu berkata, "Kau punya satu kesempatan bernapas. Katakan kau mencintaiku, jika aku percaya kau akan kulepas." Karena pria itu tidak percaya. Akhirnya ia menembakkan senjatanya di bawah misku. Mendengarkan hal itu, Nix pun semakin emosi dan akan membantu Holly untuk membalaskan dendamnya. Lalu Sim berpindah. Nix yang menemui Holly untuk memberikan informasi kalau nama si petarung itu Danny Marco. Nix akan terbunuh jika ia membantu Holly. Holly yang percaya kalau Nix mampu menghabisi mereka bertiga dan akan mendapatkan bayaran yang cukup besar. Karena Holly hanya ingin membalaskan dendamnya. Nix yang menanyakan kepada Holly, "Apa yang akan kau lakukan?" Lalu Holly pun menjawab dengan nada yang tinggi kalau ia hanya menginginkan testisnya. Nah, buat kalian semua yang tak tahu apa itu testis, bisa dicari di Google aja ya guys. Oke, lanjut. Lalu Nix pun pergi menuju Hotel Gold Nugget. Ketika sampai di dalam ruangan Dermako, Nix membiarkan seorang gadis yang mereka perkosa dulu. Dan Dermako dan Gaya yang menjawab kalau wanita itu hanyalah ladang melepaskan nafsu pria. Lalu Nix mengatakan kalau aku sedang membawakan seorang wanita yang cukup seksi. Dan tak butuh lama bagi Nikki menghajar ketiga pria itu. Saat ketiga diikat, Holly pun masuk. Ia hanya tertuju kepada Dermako sambil mengeluarkan gunting rumput. Dermako yang sangat ketakutan menanyakan apa yang akan kau lakukan. Dermako pun bilang, "Jika kalian ingin uang, ambillah di mejaku ada $50. Holly mengambil uang itu dan memberikannya kepada Nikki. Dan saatnya aksi balas dendam pun dimulai. Holly dengan santainya memotong tower Dermako hingga hampir putus. Lalu setelah itu mereka berdua langsung membagi dua uang itu dan pergi untuk menyelamatkan diri. Karena mereka sudah tahu apa yang akan terjadi kepada mereka. Lalu Sim pun berpindah di bar. Di sana Nix Nikki yang bermain di meja $100 pelan tapi pasti. Ia mendapatkan keuntungan $500. Karena ia merasa puas dengan pencapaiannya, ia pun menaktiri Kins untuk minum dan memberikan bonus kepada salah satu pelayan di sana. Saat akan mengeluarkan chipnya ke dolar, Nix malah menghayal dan ia mengatakan kepada Nix $500 ini tidak ada artinya. Karena yang dibutuhkan Nix hanyalah persetan dengan uang. Karena dengan itu, aku tidak akan pergi ke meja judi lagi. Karena berambisi, akhirnya Nix pergi
ke meja judi lagi dan menaiki jumlah taruhannya menjadi $525. Ketika kartu sudah dibuka, disinilah kesalahan Nix karena ia ingin menambahkan satu kartu lagi. Dan apa yang terjadi? Tentu saja Nix kalah. Seandainya Nix tidak menambahkan kartu lagi, tentu saja ia sudah menang. Dan Nix pun dengan raut wajah cukup sedih, kesal, marah, akhirnya keluar dari meja itu sambil memikirkan pola permainan judi yang tadi. Ketika sadar dari tellernya, Nix langsung menanyakan di mana dia, sekarang sambil meminum jus jeruk. Disinilah kejujuran akan terbongkar. Kalau Nix adalah seorang yang sangat penakut dan ia mengikuti Nix untuk mengajarkannya bagaimana menjadi pria sejati. Nix yang mendengar hal itu, ia pun keluar dan pergi minum kembali. Saat sedang asik minum, tiba-tiba datang 6 orang pria dengan tubuh yang besar untuk membawa Nix ke dermaku. Nix yang sedang menghayal hasil permainan tadi, ia pun langsung menghajar 6 orang itu dengan sangat mudah. Scene pun berpindah. Ketika diperlihatkan Nix dan dermaku yang akan diinterogasi tentang kasus pemukulan dan pelarian uang $50. Detektif yang bernama Baby memberikan kesempatan untuk mereka membela diri. Saat Dermako angkat bicara, ia malah mengatakan yang tidak jujur. Dermako malah menuduh Nix menggunakan senjata. Tentu saja Nix dengan santai hanya memberikan 2 pertanyaan ke Baby. Yang pertama, kenapa aku memakai senjata? Mendengar itu Dermako ketawa dan Baby menjelaskan kalau Nix bisa membunuh hanya menggunakan sebuah mangkok. Pernyataan kedua dan akhir, Nix hanya menyatakan cobalah untuk membuka celana dalam bawah Dermako dan lihat apa yang terjadi dengan tower bagian atasnya. Dan jawaban Nix melihat seorang perempuan cantik yang sedang menggunting towernya menggunakan gunting tanaman. Mendengar itu, Dermako dengan perasaan malu dan pergi meninggalkan mereka sambil mengancam Nix. Detektif pun memberikan nasihat untuk berhati-hati setiap langkahmu. Keesokan harinya, Nix yang sedang santai di sebuah restoran, tiba-tiba datanglah Nix yang mengatakan kalau semua orang pasti merasakan ketakutan. Nix yang meminta Nix untuk membuka jati dirinya yang sebenarnya. Nix pun mengatakan 2 alasannya. Yang pertama, jika aku kemarin menang $1 juta, aku akan cari alasan untuk menang lebih banyak lagi. Di situ, Nix memberikan hadiah 1 tiket ke Korsika dan cek sebesar $5.000. Karena Nix sudah mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh Nix. Alasan kedua, kalau sebentar lagi aku akan dibunuh. Dan benar saja, tak lama berselang, datanglah Dermako dengan pengawalnya. Di sini, Nix mencoba melabui anggota Dermako dengan menyanyikan sebuah lagu yang aku saja sampai mau pingsan dengarnya. Saat Dermako menoleh ke arah bangku Nix, seketika itu juga Nix sudah lari dari sana. Dermako menyuruh anak buahnya untuk menarik Nix di belakang restoran. Nix yang sedang mengumpet di atap restoran dengan bermodal sepasang sendok, ia pun langsung turun dan menghajar mereka semua sampai tewas. Lalu di akhir film, kita diperlihatkan Nix yang memberikan tiket serta cek uang yang cukup besar. Disitulah mereka pun akhirnya menjadi sahabat dan film pun rampung. Oke guys, jadi pesan dari film ini adalah janganlah menjadi orang yang terlalu berambisi. Setiap langkah yang akan dikejarkan harus penuh dengan perhitungan. Oke guys, bagi kalian yang suka dengan channel ini, alangkah baiknya like, comment, share, dan subscribe channel ini. Karena dengan subscribe dari kalian bukan membuat saya semakin kaya, tetapi membuat saya semakin semangat dan berkarya. Jika kalian punya rekomendasi film, bisa komen saja di bawah sini. Jika kalian ingin berteman di Instagram, tinggal lihat di deskripsinya ya say. Oke lah, see you next video.